Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eh, lingkungan pemrograman kita, yaitu Scratch. Setelah sebelumnya, saya sudah jelaskan mengenai pengenalan singkat tentang Scratch. Nah, untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan backdrops atau background, perpindahan background ketika kita ngeklik button. Nanti kita per tahap ya, nanti saya jelaskan juga tentang misalkan perpindahan tanpa kita ngeklik tombol atau animasi seperti yang kalian desain. Ya, jadi hari ini kita tahapan pertamanya saya ajarkan dulu cara perpindahan per stage. Oke, untuk perpindahan stage itu nanti kita akan melakukan upload untuk backdrops atau background latar belakang yang sudah kita buat. Nah, oh ya, di sini kita bisa lakukan upload ya, sama kita bisa cari backdrops yang sudah disediakan di Scratch-nya. Jadi nanti bisa ngeklik di sini, upload backdrops. Di sini kita bisa gambar sendiri backdrops-nya ataupun kita memilih yang sudah disediakan di Scratch. Tapi karena kita sudah buat, maka kita lakukan upload. Nah, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu bagaimana cara ekspor background atau hasil desain kita yang sudah kita buat di Figma. Caranya itu, yang pertama misalkan kalau ada banyak elemen di dalamnya, kita bisa grup dulu untuk frame-nya supaya dia ke input semua untuk hasil elemen yang ada di dalam frame-nya. Kita group section, kemudian kita export. Ya, tunggu nanti sampai ke download. Kita udah ke download. Kemudian saya mau yang latar belakang kosong. Ya, kalau kosong kayak ini bisa kita langsung klik frame-nya, terus kita export. Sama saya mau pakai yang ini. Ini saya sudah grup seperti ini. Bisa langsung kita klik frame-nya, kemudian kita export. Oke, kita tunggu aja sampai dia ke download. Nah, udah ya. Kemudian nanti akan muncul di halaman download. Ini ya. Nah, untuk nanti memudahkan kita mengenali per background itu, kita bisa mengubah nama per backgroundnya itu supaya bisa kita kenali lebih mudah. Misalkan halaman 1, kemudian di sini halaman 2, halaman 2, kemudian yang ini halaman 3. Ini kalian sesuaikan aja, misalkan halaman home, halaman after start, after click apa gitu ya, sesuaikan aja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa upload di Scratch-nya. Masukkan aja. Ya. Tinggal diatur per halamannya. Oke, selanjutnya kita bisa buat button. Sebelum buat button, kita sesuaikan dulu ya untuk per background-nya ini. Kita kasih penuh.
untuk nanti pas di tampilan previewnya dia penuh. Ini kan masih ada putih-putihnya ya. Kita select, terus kita tarik sampai dia pas di halaman previewnya. Lakukan hal serupa untuk halaman lainnya. Oke, ini sudah. Kemudian ceritanya kita mau nanti ada tombol, ketika dia ngeklik tombolnya, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Ya, cara untuk buat tombol bisa kita masukkan di area objek atau area sprite. Di sini kita bisa upload sprite lah. Nah, bisa upload di sini, upload objeknya. Untuk tombolnya kita bisa buat tadi di Figma kita ya, kita bisa buat tombol dulu ataupun bisa kita buat di sini, kita paint. Tapi di sini bisa kita buat tombol bentuk pakai rectangle ini, ataupun kalau di hasil desain kalian pakai ini ya, pakai tulisan saja. Untuk mungkin bisa biar gampang dilihatnya, untuk di sini kita pakai rectangle aja ya. Nanti kalian buatnya pakai tulisan, atau kita buat pakai tulisan aja kali ya, biar kita buat pakai tulisan biar dia sama kayak yang kalian desain. Misalnya start, oke, start, terus kita mau ganti warnanya jadi putih biar kelihatan. Ini sayangnya kalau putih tidak terlalu kelihatan ya ininya. Nah, kita pindahkan di ini, tinggal lihat aja ya, sesuaikan. Start sama kita buat apa ya, loading ya, load yang kalau opsi load, terus satunya exit, sesuaikan aja nanti sama sini ada exit. Oke. Jadi ceritanya ketika kita ngeklik start, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Caranya, nanti kita masuk ke kode. Jadi di sini ada beberapa kode ya, ada motion, look, sound, event, control, sesing, operator, variables, sama my blocks. Yang akan kita gunakan itu di bagian event. Jadi logikanya ketika kita ngeklik start atau ngeklik bendera biru, bendera hijau, dan bendera hijau keklik, maka kita akan menampilkan tombol-tombol ini. Kita akan tampilkan, maka kita ke looks, kita akan show tombol-tombolnya semuanya. Cara lebih mudahnya biar tidak capek untuk ini, bisa kita tarik ke sini, kita masukkan ke tombol yang lainnya. Coba kita cek dulu dari semua ya.
Oke, jadi ceritanya ketika kita ngeklik tombol green flag ini, maka dia akan menampilkan seluruh tombolnya. Kemudian selanjutnya, ketika kita klik start, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Bagaimana caranya? Jadi kita ke event, kemudian kita pilih when this sprite click, maka kita akan broadcast dia ke halaman berikutnya. Di sini di broadcast kita bisa menambahkan pesan. Misalkan di sini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, di sini saya sudah buat halaman 2. Nah, dengan harapan ketika nanti menerima broadcast halaman 2, maka dia akan berpindah ke stage yang halaman ini, halaman 2 yang ini. Dia akan pindah ke sini. Tadi yang sprite, ketika kita klik, maka akan ke halaman 2. Dan ketika kita menerima halaman 2, maka harapannya tombolnya tadi dia akan ke hide. Maka kita akan nge-hide dia. Gitu. Selanjutnya, setelah kita selesaikan yang di tombolnya, maka kita ke stage-nya dulu. Ceritanya, ketika kita ngeklik tombol green flag ini, maka dia akan nge-switch backdrop-nya, atau kita akan switch ke halaman 1. Jadi tampilan awal. Nah, ini. Selanjutnya, tadi ketika kita ngeklik start, when I receive halaman 2, maka kita maunya dia akan backdrop halaman 2. Coba kita coba, ketika kita start, maka dia akan pindah ke halaman 2. Nah, untuk yang load sama exist, nanti kita samakan sama yang di load. Jadi nanti ketika dia ke halaman load, misalkan dia halaman loadnya kita mau dia ke halaman 3. Caranya hampir sama, maka kita tarik aja, tinggal kita ubah halamannya. Nah, ini. Jadi ketika kita klik loadnya ini, maka kita mau dia ke halaman 3. Halaman 3, ketika kita terima halaman 3, dia ke hide. Itu kita samakan sama yang exit aja dulu. Oke, selanjutnya kita ke stage. Jadi ketika kita menerima halaman 3, maka kita akan switch backdrop ke halaman 3. Ini udah, coba kita buat yang load dia ke sini. Oh iya, lupa yang start, jangan lupa kita ketika menerima halaman 3, maka dia kita hide. Nah, itu seterusnya ya, tinggal kita sesuaikan sama. Nah, ini dia sudah ke hide. Ini kita lupa hide yang untuk load. Jadi ketika dia when halaman 2, mana yang load. Jadi ketika kita menerima halaman 2 juga kita maunya dia ke hide. Tuh, jadi pastikan